Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, mana ini suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah itu ganjil, suka akan hal-hal yang ganjil. Jadi ini sampai dua kali, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Haryadi selaku sahibul hajah, dan juga yang kami hormati Bapak Akhiruddin, keluarga Bapak Akhiruddin almarhum yang datang dari Lahat beserta rombongan dan keluarga besar, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kades beserta jajaran, Bapak BPD, Ketua BPD beserta anggota, dan para alim, para ulama, para tokoh di Desa Lubuk Kemiling, dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tentunya dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kalimat ini yang pantas kita panjatkan pada siang hari ini, setelah seluruh rangkaian acara, setelah rangkaian dan prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan kata-kata lebih lanjut, izinkan saya meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah sama-sama kita berkirim hadiah untuk kedua mempelai. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kedua mempelai ini senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membina rumah tangga, bisa menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan dari keluarga ini kemudian lahir zurriyat, keturunan-keturunan yang soleh, dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbukaan semua kemudahan. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acap kali kita dengar ayat yang tadi sudah dibacakan berulang-ulang. Ayat ini dibaca tadi oleh Bapak penghulu, dibaca juga oleh qari yang membacakan kalam Allah. Dan dalam permulaan tadi juga saya sampaikan, karena memang ayat ini penting. Tadi disampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah, dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan, Allah ciptakan, an khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu juga, dari dirimu, dari kalangan dirimu juga, yakni manusia. Apa itu? Azwajan. Apa azwajan? Azwajan bisa dimaknai sebagai berpasang-pasangan. Zaujun bisa dimaknai sebagai pasang-pasang, berpasang-pasangan, atau bisa dimaknai an-nikah. Nah, dari pembukaan ayat ini, hal yang paling penting yang harus kita ingat bahwasanya menikah berpasang-pasangan ini dan hakikat penciptaan manusia adalah ayat. Apa ini ayat? Ayat merupakan dimaknai dengan tanda. Ayat itu apa, Bu? Pak? Tanda. Tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda penciptaan. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, dalam pernikahan ini penting yang pertama ialah untuk memahami dan mengingat hakikat daripada manusia. Apa hakikat manusia? Dari tiada menjadi ada. Waktu dulu kita belum lahir, umak ba'dihi nikah. Bapak ibu kita sama loh pengantin ini tadi, dinikahkan. Kemana dihi? Di mana dihi? Tadi kita kira pengantin senang, agam, dan kemudian seterusnya disebutkan di dalam Al-Quran tadi lanjutannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum, di antara kalian, mawaddah. Mawaddah dimaknai, ada yang mengatakan memaknainya sebagai cinta kasih yang penuh gelora, yang penuh hasrat. Ada yang memaknai al-mawaddah merupakan jamak daripada kalimat maddatun, yang artinya adalah materi. Mawaddah adalah jamak daripada maddah tadi, materi-materi. Oleh karena itu sebagian ulama menafsiri bahwa yang disebut dengan mawaddah adalah kebahagiaan cinta kasih yang berangkat daripada pergaulan yang bersifat fisikli. Romantisme, kasih sayang. Makanya Pak, Bu, mungkin lo kamu mak itulah boleh dulu. Amun nagim pai-pai, mak mana panggilannya kira-kira? Iyang, ada yang iyang.
Ini Allah jadikan ketertarikan di dalam hati yang laki-laki kepada perempuan, yang perempuan kepada laki-laki. Allah berikan ketertarikan gelora di dalam diri. Allah jadikan itu semua untuk mengikat hubungan di antara kedua pasang ini. Kira-kira jadi deh Bu, amun misalkan yang jantan menggelora, punya hasrat, punya keinginan, ngatakan belagak, tapi yang betina dek ndak jadi dek barang ini, dek jadi. Oleh karena itu kalimat ini waja'ala bainakum, bukan waja'ala lakum, di antara kamu, bukan dan Allah jadikan bagimu, enggak, tapi bagimu, bagi di antara kamu. Yakni apa? Kedua pasangan ini sama-sama mempunyai hasrat, dan ini adalah fitrah daripada manusia. Dan sebagian juga ada ulama yang menafsiri bahwasanya mawaddah merupakan arti hubungan dalam tanda kutip, ini hubungan yang sifat badaniyah yang terjadi di dalam ruang privat ini, yang kemudian lahir yang namanya dilanjutkan dengan mawaddata warahmah. Sebagian ulama memaknai ar-rahmah ini adalah zuriat, keturunan. Anak ini merupakan buah daripada kasih sayang yang menggelora daripada kedua orang tua. Nah, anak ini dimaknai sebagai rahmah. Ini sebagian ulama menafsirkan. Dan ada juga ulama yang menafsirkan bahwa makna rahmah adalah sebuah kasih sayang yang sudah tidak memandang hal-hal yang bersifat fisik. Oleh karena itu, Pak, amun aku galak nginak-nginak merhatikan ibaratnya, ume-ume, janggut-janggut, nineng-nineng gitu. Amunlah sampai di usia-usia tertentu itu sudah tidak menggebu-gebu lagi, sudah tidak berbicara ketertarikan fisik, tetapi lebih dalam dan lebih jauh lagi, kecintaan yang tanpa syarat, pembenaran yang tanpa syarat, keikhlasan dan keridhaan yang tanpa syarat. Berpikirnya sudah menuju bagaimana kematian akan mempertemukan kita kembali. Sudah seperti itu. Nah, hakika. Dan dilanjutkan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di pondok itu ada kita itu belajar ilmu nahwu. Jadi amun dalam nahwu itu dikatakan tuh amun ada inna. Setelah ada kata inna, berarti setiap ada kata inna berarti akan ada khabar yang besar, ada khabar yang penting, sesuatu yang agung datang setelah itu. Apa? Di dalam ayat tadi dikatakan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ahlan. Kita lanjutkan. Ada kabar yang besar di dalam ayat ini. Allah dua kali mengatakan ayat. Yang pertama apa? Wa min ayatihi. Kemudian dilanjutkan lagi, inna fi dzalika laayat. Dua kali. Di dalam ayat ini ditekankan untuk orang-orang yang yatazawwad, berpasang-pasangan ini, manusia, untuk memahami tanda-tanda apa yang ada di dalam pernikahan. Dikatakan juga pernikahan ini adalah
suatu yang disebut sebagai mitsaqun ghalidh, ikatan yang berat, ikatan yang perkasa, ikatan yang kokoh. Oleh karena itu, aku nak bertanya kuda kok pengantin. Tadi gugup deh. Kurang gugup, tapi ada berdeser ya. Nah. Bu, kira-kira dulu, cuka ingat-ingat. Dulu nih kira-kira pas ijab kabul itu mana hasil? Gemetah. Dak dik duk. Gup uji jantung. Bahkan ada, entah pun minah hila jarang tekina. Bahkan ada di beberapa dusun nih. Bahkan dimandikan kuda pengantin jantan, saking gugupnya. Aku terim sampai 3 kali dek sudah mandi kaji kuda. Ngapel kira-kira pacak mak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ku sampaikan, pernikahan itu mitsaqun ghalidh. Pernikahan itu ikatan yang berat, ikatan yang perkasa. Bahkan di dalam Al-Quran, kata-kata mitsaqun ghalidh ini ada diucapkan juga selain untuk ayat nikah ini. Ayat ini ada juga ayat, yakni ayat kepada nabi-nabi ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh. Artinya apa? Bahwa mitsaqun ghalidh, pernikahan ini adalah perjanjian yang perkasa, yang sama halnya dengan perjanjian para nabi-nabi ulul azmi. Tidak heran bila semua orang yang menikah ketika akad nikah itu merasa gugut, merasa berat, berkeringat. Bahkan tadi kita nginak, pengantinnya dikit-dikit puk ngelapi kebual. Pedih bepelo apa makman. Ini karena apa? Karena sesungguhnya pernikahan orang-orang mukmin disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Dan janji ini adalah janji yang kokoh, janji yang perkasa, mitsaqun ghalidh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nampak sudah satu ayat, satu tanda kebesaran Allah di dalam sebuah prosesi pernikahan. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah berupa penciptaan manusia itu sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika orang tua kita menikah, di mana kita? Siapa kita kala itu? Ingatkah kita bagaimana proses kejadiannya kita? Apa yang dilakukan orang tua kita? Atau bahkan bagi yang sudah berkeluarga, apa yang kita lakukan? Terus kemudian jadilah janin di dalam rahim seorang istri. Dari proses ini manusia tercipta dari sebuah hubungan cinta yang menggelora, cinta kasih sayang. Ini Allah seolah-olah mengingatkan bahwa kita, hakikat penciptaanmu, engkau diciptakan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Jamaah Walimatul Urus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting dalam setiap pernikahan. Saya pikir pesan-pesan seperti itu tadi sudah banyak disampaikan di waktu khutbatun nikah. Namun saya akan menambahi sedikit. Acap kali kita melakukan segala sesuatu itu tanpa niat yang baik, tanpa bahkan tanpa berniat, bahkan tidak tahu apa niatnya. Termasuk juga dalam hal prosesi pernikahan.
Ini hadis yang masyhur, dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa-apa atau nilai sesuatu itu, ukurannya, nilainya bergantung kepada niatnya. Nah, bahkan Syekh Abu Bakar As-Sakron itu menulis salah satu kitab yang hanya membahas tentang niat di dalam pernikahan. Saking pentingnya niat. Kira-kira kedua mempelai ini kira-kira bagaimana niatnya? Sudah berniat apa belum? Bagaimana niatnya kira-kira? Niat untuk menikah. Nah, an-niyat. Amun kira-kira niatnya ini belum terlalu banyak, maka kumpulkanlah niat sebaik-baiknya, kumpulkanlah niat sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya niat inilah yang akan menjadi nilai sebuah perilaku, nilai sebuah pekerjaan, termasuk di dalam pernikahan. Nilai dari sebuah rumah tangga, hubungan pernikahan tentunya natijahnya itu juga bergantung kepada niat. Makanya diajarkan bahwasannya niatnya itu diantaranya adalah niatnya itu niat bahwasanya dengan pernikahan ini untuk menggapai ridha Allah, dan yakinlah bahwa di dalam pernikahan ini ada ridha Allah. Niatkan dengan pernikahan ini sebagai sebuah ibadah. Niatkan untuk menyenangkan Allah, niatkan untuk menyenangkan Rasulullah, niatkan untuk membuka pintu-pintu kenikmatan yang dihalalkan, dan niatkan untuk menutup pintu-pintu yang diharamkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ayat tadi juga disebutkan litaskunu ilaiha. Maksud taskunu itu ndai kata sakana yaskunu, artinya tuh menetap, artinya tuh diam, artinya tuh balikan dari kata haroka atau bergerak. Jadi diam itu main, haroka itu bergerak. Artinya sebuah pernikahan ini litaskunu ilaiha, agar kamu itu sakinah ujinya itu, agar menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tidak labil alias stabil. Ilaiha. Makanya ciri-ciri kira-kira keluarga kita ini sakinah apa belum? Ngintek ke nyamun masuk rumah tuh kira-kira tambah tenang atau tambah rungsing? Amun kira-kira di dalam rumah, kapan kita masuk rumah, lo bapak-bapak ndai luah, di pasar mungkin ada masalah, di kebun mungkin ada masalah, pas masuk rumah berdesau dalam hati, damai ngina anak, damai ngina bini. Ini keluarga yang namanya sakinah. Dan juga dikatakan bahwa pernikahan itu aghaddu lil basar. Pernikahan ini apa? Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Ini juga sakin. Jadi amun lagu bini ini berusaha, amun pacak mata halagi liar, amun masa liar ngina sana ngina sini, yang ilok yang uman bukan dihidikina. Nah ini bukan sakin. Ini bukan sakit. Ini ada cerita. Ada cerita seorang murid bertemu dengan mursyid. Bercerita dengan mursyid. Pak Yai, Pak Guru, aku ni mak mana?
sudah nikah ini ngapa tiba-tiba aku nginak bini ku minahi ngapa tambah jahat. Dulu nih bahasa ku belaga. Diam gurunya nih tadi. Hilang maksudnya nih. Ditanya, mak mana maksudnya? Apa biningan tambah bungok? Dede, masih lo tulah. Apa mukanya jadi mingot? Dede, masih lo. Jadi ngapa tambah jahat? Uji gurunya, oh aku tahu. Berarti ngani galak lah mulai melirik-lirik yang lain Nah. Iya, katanya. Lade kelah galak ngelirik-ngelirik yang lain. Ada uji gurunya tadi. Ingatlah nak, saat engkau membuka pintu kenikmatan yang haram, maka Allah akan menutup nikmat pintu kenikmatan yang halal. Aku ulangi. Saat engkau mulai membuka pintu kenikmatan yang haram, maka Allah akan menutup pintu-pintu kenikmatan yang halal. Mana nginak bini ngapalah hasil dek emak agi. Lah hasil dek emak agi. Tadilah hasil jahat. Lah ada timbul hasil nyesal, hasil macam-macam. Ini mulanya dari apa? Ini karena tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangan. Nule sana, nule sini. Aman mau uji jemen itu kumpul tetangga lebih jauh. Ini penghinaan yang apa? Ini penghinaan yang dicampuri mukhtalif dengan hasrat nafsu dan pelanggaran. Ini kita tanyakan, ini bapak-bapak, bahkan mungkin ibu-ibu, tanyakan, amun kira-kira dulu sebelum nikah tegila-gila siang malam, teringat kelah minahi ngapalah tuhun hasilnya. Awak dulu nih hasil belaga minahi lah dek belaga lagi. Awak dulu cinda minahi lah dek cinda lagi. Ngapa kira-kira? Balik ke belakang, ingat-ingat. Apakah aku sudah mulai melirik kiri dan kanan? Kalau iya, ubahi, bertaubat. Supaya apa? Supaya dibuka itu pintu-pintu kenikmatan yang halal. Nah, ya, isok kapan ngeluah, amun biasa nulai kiri kanan minahi luhus lagi kan? Pacak bahasa sini kan? Pacak dikit-dikit. Agi sok omong pacak keluar ke pasar pakai kacamata kuda. Pedek tambang aku. Ngapa gak dengan pakai kacamata kuda? Mangke awet hasil cinta kuning gongan. Nah, makan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi. Bahkan dikatakan ini untuk Adinda Devri. Rasulullah mengatakan kila, dikatakan bahwasanya tidaklah wanita itu memindahkan suatu barang di rumah suaminya dengan niat kebaikan, maka Allah akan memandangnya. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah, terlepaslah ia dari azab. Apabila diniati dengan ibadah, bersih-bersih rumah, aduh, nyuci piring, nyuci pakaian, mindahkan hal-hal yang kira-kira dek depan tas ai laki kuning. Tabatnya mak ini, dek depan pacak rapi. Ini nih hal tepek sini, pindahkan supaya lemak nginaknya. Ini ibadah. Bahkan dikatakan bahwasanya pernikahan itu menyempurnakan separuh daripada agama. Tazawwajal abdu faqad kammala nisfad din. Bahwasanya seorang hamba apabila ia telah menikah, maka sempurnalah sebagian dari agamanya. Wa ba'dahu falyatawakkalallahu fi nisfi ba'da, fi niskil baqi.
Selebih daripada itu, karena telah disempurnakan, selebihnya tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisanya. Maka di dalam rumah tangga ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ganjaran-ganjaran. Bahkan dikatakan, niatkan di dalam pernikahan ini untuk membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Dan ingatlah bahwa suatu saat nanti, bahwa niat inilah yang akan mengawal dan menuntun pernikahan-pernikahan kalian berdua. Niat ini suatu saat yang akan mengingatkan. Amun kira-kira nak belaga, kira-kira nak ribut, kira-kira na'udzubillah, yang namanya pernikahan ada cekcok segala macam, terpikir hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, maka ingatlah niat awal untuk apa kamu nikah. Dan ingatlah, tadi yang tidak salah pas di khutbatun nikah ini banyak fokus ke yang betina. Aku nak fokus enggak yang jantan. Coba ingatlah bahwasanya pernikahan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bak tu, umak ngan pula, umak bak ku pula. Kira-kira amun riaya di lahat sana, lah sudah ditelepon belum umak bak. Ulukan. Bukan kira-kira pas dia berteleponan atau dia nak ngajak ke sini, dek. Di keting gue ini surga ngandu. Amun aku dek derido, masuk neraka ngan. Amun dek dek wajungkan ngan pada jemetuangan, dek de tahu bak ngan nak ngambil. Karena ngan tu lah sudah ku nikahi. Ngan mutlak umanku. Oh halama itu, halama itu. Sebagai laki-laki yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana, bahkan mendahului. Ingatkan, dek, lah sudah ngabari umak baklum, amun kita inilah sampai. Dek, lah ngabari umak baklum, amun kita inilah beli mobil baru. Dek, mahi dihibur rezeki lah dikihimi belum umak bak. Karena ngapa? Yang disebut orang tua ini tiga. Yang pertama bapak kandungmu, yang kedua orang yang menikahkan engkau dengan istrimu. Siapa itu? Siapa? Nah tadi Ali pak. Yang ketiga gurumu. Ini disebut juga walidun. Apabila suhtun, apabila murka kedua orang tua ini, orang tua termasuk yang menikahkan tadi, suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, dimurkanya orang tua juga. Nah, jadi amun kita membacanya itu hala sepihak. Dek kena nak umak bak demam berija lah. Hala balik kan. Aku ni masih banyak gawi. Tunggu ya humani. Nah, butuh kebijaksanaan, butuh kedewasaan, butuh keterbukaan dan kelonggaran dalam mengatur supaya tercipta tadi itu mawaddah warahmah bainakum, di antara kalian berdua. Bukan mawaddah senang jantan kian betina tersiksa, atau sebaliknya yang senang betina kian yang jantan tersiksa. Pokoknya amun dek dan belikan aku emas 1 kilo tahun ini, sare kamu. Ini juga jadi beban untuk yang laki-laki. Perempuan pun jangan membebani suami di luar apa yang dia mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Walimatul Arsy yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, inilah masuk zuhur, ada dikit yang nak ku sampaikan. Bahwasanya pernikahan ini harus diagungkan. Karena daripada penciptaan adanya pernikahan ini merupakan qada dan qadrat.
qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini di zaman azali. Landai dulu-dulu tuh lah tertulis kamu berdua kan berjodoh. Oleh karena itu, ini pernikahan ini adalah amanat. Jaga ini amanat. Jaga ini amanat. Jaga ini amanat. Oleh karena itu, banyak penting untuk ngaji. Selanjutnya itu penting untuk belajar mengenal fadilah-fadilah daripada pernikahan. Bahkan laki-laki keluar dari rumah mencari rezeki yang halal, Allah jadikan dia sebagai seorang yang jihad fisabilillah. Andai kata terjadi apa-apa dan meninggal saat mencari harta yang halal, maka dia akan dihitung sebagai orang yang syahid. Besar ganjaran jemaah berkeluarga. Lain kok jomblo. Lain. Besar lain. Amun yang jomblo itu masih galau, budak aminahi, dek tenang, pikiran kemana-mana. Amun jemaah berkeluarga, kadang-kadang duduk di panci lagi tak lagi. Karena ngapa? La sakinah tadi, la netap, la tenang. Karena di dalam rumah itu isinya ibadat tok, ganjaran galau isinya. Nah, tetapi di balik semua ganjaran ini, ada yang dek senang, ada yang dek setuju, ada yang hasil kehangatan, namun nginak dua sekelamin ini mesra, dua sekelamin ini ilo-ilo, dua sekelamin ini saling mengerti, dua sekelamin ini, keluarga ini dapat ridha dari Allah. Ada yang dek senang. Siapa itu? Yang selalu dek ridha dengan kamu berdua, dapat ridha dari Allah. Siapa itu? Inna syaitana kana lakum aduwwun mubina. Setan dek kan pernah senang, setan dek kan pernah agam, dek kan pernah setuju minak jemeh berumah tangga akur. Gawe setan tu pun dia alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan ini baik berupa jin, baik berupa manusia yang mempunyai sifat yang tidak sifat yang mensifati sifat syaitan minal jinnati wan nas, selalu akan membisik-bisikkan untuk bagaimana rumah tangga ini kacau. Ukurannya aman kacau dia. Bukan persoalan kamu sare, dia tuh nak nginak dihini gale-gale masuk neraka. Agam setan. Nah, oleh karena itu, selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah. Jadikanlah rumah tangga sebagai surga. Dikatakan tadi di dalam khutbatun nikah, nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah, cahayailah rumahmu itu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Dan ingatlah selalu untuk bersabar, dan bersabar. Utamanya yang jantan ini ataupun yang betina, yang jantan utamanya sabar. Karena sabar di dalam rumah tangga itu besak ganjarannya. Itulah amun nak boleh pahala gratis sabar dalam rumah tangga. Amun kira-kira kadang-kadang disampaikan ini boleh ganjaran gratis tu mudah dalam rumah tangga. Bini becece anengi hala timbali anengi hala timbali, bini rugat hala balas anengi. Itu ganjaran gratis. Tapi kadang-kadang amun bini dang agam, dang senang, dang riang, nak ngajak ke mall, nak ngajak ke Palembang, minta belikan ini, minta belikan itu. Ini yang undang senang. Jadi kadang-kadang tuh ribet di dalam rumah tangga ini ada hikmahnya, ada pahala di dalamnya. Tapi kadang-kadang ya terbalik. Amun dang senang, untuk dapat ganjarannya mahal. Ngajak ke Palembang, ngajak ke Batu Raja, minta belikan sepatu dia
hak tinggi, lah macam-macam. Nah, jadi pokoknya di dalam keluarga ini segala fenomena yang ada, lihat ini sebagai sesuatu amal ibadah. Dan ribut ya wajar. Tadi dikatakan di awal, khalaqalakum min anfusikum, bahwa kalian berdua itu yang betina ataupun yang jantan, kina ini min anfusikum, bini kuni jenis dihi pula manusia pula, bukannya malaikat yang dek pernah salah, bukan malaikat yang dek pernah salah, bukannya bidadari yang dek ngatik cacat. Kelepas lake terbuka kale tekina kale no ngapu ma ini. Oh ingat ada min anfusikum, lo dihi dek ngatik salah kian, dek ngatik kurang kian. Kita ini manusia. Nah, jadi insya Allah amun ingat bahwasanya bini kuni lo aku nila manusia pula, mahanul khata wa nisyan, kadang salah kadang lupa. Nah ingat itu supaya baca mama lomi. Kukira mungkin sampai di sini bapak ibu-ibu, kita lah masuk waktu zuhur. Adapun yang saya sampaikan ini mungkin banyak kekurangan di sana sini, atau mungkin kalimat-kalimatnya kurang bisa dipahami, kurang pacak masuk ke dalam hati, ataupun mungkin terdapat banyak kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa atlubu minkumul afa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.